Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Takifa Indah Dini dengan NIM J500220005 yang merupakan perwakilan dari kelompok 3, yaitu kelompok yang beranggotakan. Yang pertama ada Yulia Tampan dengan NIM J500220015, kemudian ada SK Ardianuar dengan NIM J500220031, Lili Bigandi Brigita Maudi dengan NIM J500220078, kemudian ada Akila Haya Insyiro dengan NIM J500220105, kemudian ada Faisal Kuncoro Jati dengan NIM J500220109, kemudian ada Siti Arifatul Hidayah dengan NIM J500220147. Jadi di sini kelompok kami akan memberikan video edukasi dengan tema korupsi. Oke, langsung aja. Yang pertama itu adalah pengertian dari korupsi. Apa sih korupsi itu? Jadi, korupsi adalah tindakan pelanggaran norma oleh seseorang atau lebih dengan menggunakan atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan lewat proses pengadaan, penempatan pungutan penerimaan, kemudian pemberian fasilitas atau jasa lain yang dilakukan dalam kegiatan pemberian dan pengeluaran uang atau aset, penyimpanan uang atau aset, serta perizinan atau jasa lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan atau keuangan negara dan khalayak luas demi kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok. Pemberitaan tentang korupsi seakan tidak pernah berhenti mewarnai layar kaca. Para pelaku korupsi adalah para pegawai atau pejabat pemerintahan atau bahkan pengusaha yang menempati posisi yang strategis. Seseorang yang korupsi pada dasarnya serakah dan tidak pernah puas. Keserakahan ditimpali dengan adanya kesempatan, maka akan menjadi katalisator terjadinya tindak pidana korupsi. Pada video kali ini, kami akan membahas lebih lanjut mengenai kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Harvey Muiz dengan kerugian negara sebesar 271 triliun rupiah. Jadi pada salah satu kasus korupsi itu contohnya pada kasusnya Harvey Muiz, suami dari aktris yaitu Sandra Dewi. Baru ini kan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait tata niaga timah yang melibatkan PT Timah Tbk. Nah, kasus ini terjadi antara tahun 2015 hingga tahun 2022 dan menjerat hingga 16 tersangka lainnya, termasuk beberapa mantan petinggi PT Timah dan pihak swasta lainnya. Harvey diduga bertindak sebagai perpanjangan tangan untuk PT RBT dalam mengelola operasi penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah. Modus operandi yang digunakan Harvey Muiz melibatkan pembuatan perjanjian kerjasama fiktif dan penggunaan perusahaan boneka untuk menampung biji timah di tambang ilegal. Para tersangka kemudian menyamarkan kegiatan ilegal ini seolah-olah berasal dari tambang resmi. Penetapan Harvey sebagai tersangka dilakukan setelah Kejaksaan Agung menemukan cukup bukti atas keterlibatannya. Saat ini, Harvey telah ditahan di Rutan Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Kita akan terus memantau perkembangan kasus ini. Terpisah, tetaplah bersama kami untuk informasi lebih lanjut. Selanjutnya, untuk identifikasi masalah, yang pertama itu korupsi dalam industri tambang. Nah, terlibatnya Harvey Muiz ini dalam kasus ini tuh menunjukkan adanya dugaan korupsi dalam industri tambang. Nah, khususnya terkait dengan penambangan timah ilegal yang melibatkan perusahaan boneka dan perjanjian kerjasama yang fiktif. Hal ini mengidentifikasikan adanya praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Lalu ada penyalahgunaan kekuasaan. Nah, Harvey ini diduga bertindak sebagai perpanjangan tangan untuk PT RBT dengan mengelola operasi ilegal. Lalu manipulasi hukum. Nah, upaya untuk menyamarkan kegiatan ilegal sebagai kegiatan resmi dari PT Timah melalui perusahaan boneka dan perjanjian palsu menunjukkan manipulasi terhadap proses hukum dan regulasi yang seharusnya mengatur industri tambang secara transparan dan berdasarkan hukum. Lalu, adanya keterlibatan dari pihak-pihak lain. Selain Harvey Muiz, kasus ini melibatkan 16 tersangka lainnya, termasuk mantan petinggi PT Timah dan pihak swasta lainnya, yang menunjukkan bahwa korupsi ini tidak terbatas pada satu individu. Lalu, adanya kerugian bagi negara. Nah, penambangan ilegal dan korupsi dalam industri pertambangan dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara dalam hal mendapatkan pajak, royalti, dan juga merusak lingkungan serta mengganggu tata niaga yang sehat.
Lalu yang terakhir, adanya penegakan hukum. Meskipun Harvey Moise telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk penyidikan lebih lanjut, proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi seringkali dihadapi tantangan seperti kekuatan politik, pengaruh, dan upaya menghambat proses hukum yang adil dan transparan. Yang pertama itu ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengolahan keuangan publik. Lalu yang kedua itu ada penguatan sistem pengawasan internal, dan yang ketiga itu peningkatan pengawasan eksternal oleh KPK. Pilihan izin melanjutkan untuk kebiasaan hidup yang dapat menghindarkan diri dari korupsi. Yang pertama itu ada integritas dan etika kerja. Di sini maksudnya memiliki integritas yang tinggi dan berpegang teguh, dan etika kerja baik mencakup kejujuran dan semua tindakan dan keputusan, serta menolak untuk dalam praktik-praktik yang tidak etis dan ilegal. Yang kedua adalah transparansi dalam bisnis. Transparansi adalah berkomitmen untuk melakukan bisnis secara transparan dan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku, menghindari praktik yang seperti pembuatan perjanjian palsu dan menggunakan perusahaan boneka. Yang ketiga ada pemahaman yang mendalam tentang hukum, yaitu memahami dan mematuhi hukum serta regulasi yang berlaku dalam industri tempat seseorang bekerja. Hal ini penting untuk menghindari terlibat kegiatan ilegal atau korupsi. Yang keempat ada pendidikan dan kesadaran anti korupsi. Di sini adalah meningkatkan pendidikan dan kesadaran akan pentingnya anti korupsi di semua tingkatan masyarakat, dan memahami konsekuensi yang mungkin terjadi akibat korupsi bagi individu, perusahaan, bahkan masyarakat umum. Kebiasaan hidup yang dapat menghindarkan dari korupsi adalah dengan pemilihan mitra kerja yang tepat, yaitu memilih untuk bekerja dengan mitra dan perusahaan yang memiliki reputasi baik dan komitmen terhadap praktik bisnis yang etis dan transparan. Kemudian menghindari terlibat dengan entitas yang memiliki rekam jejak yang meragukan dalam hal kepatuhan hukum. Selanjutnya yaitu pemeriksaan internal dan pengawasan. Melakukan pemeriksaan internal secara rutin dan pengawasan yang ketat terhadap operasi dan keuangan perusahaan dilakukan untuk mencegah dan mendeteksi dini potensi tindakan korupsi atau kecurangan lainnya. Selanjutnya yaitu komitmen pada good governance, yaitu dengan mendukung prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran dalam pengambilan keputusan dan operasional perusahaan. Dan yang terakhir adalah kepedulian terhadap dampak sosial dan lingkungan, yaitu dengan memiliki kesadaran akan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis, serta berkomitmen untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.